Kalau kamu tumbuh besar di Indonesia antara tahun 2007 sampai 2012, kamu pasti ingat satu hal. Semua orang itu pakai BlackBerry. Nggak cuma orang kantoran, nggak cuma eksekutif, nggak cuma ibu rumah tangga, artis sampai anak-anak SMA pun pakai BlackBerry. Dari ruang rapat sampai warkop itu semuanya pakai BlackBerry. Suara keyboard BlackBerry yang khas itu ada di mana-mana pokoknya. Puncaknya, di 2012, BlackBerry nguasain 54% pasar smartphone di Indonesia. Lebih dari separohnya tuh. Dan secara global di tahun 2011, mereka pegang lebih dari 50% pasar Amerika Utara. Bahkan, Presiden Barack Obama itu terkenal nggak mau ganti handphonenya karena dia udah percaya banget sama security-nya BlackBerry. Tapi 4 tahun kemudian, market share mereka tinggal di bawah 1%. Bukan karena produknya jelek, bukan karena mereka habis uang, tapi mereka udah tahu ancaman itu datang, tapi mereka milih buat nggak percaya dan mengabaikannya. Cerita BlackBerry ini dimulai di tahun 1984. Ada dua orang saat itu, yaitu Mike Lazaridis dan Douglas Friedgen. Mereka mendirikan Research in Motion di Waterloo, Kanada. Awalnya mereka cuma bikin teknologi transmisi dan nirkabel, dan nggak ada yang tahu, dan nggak ada yang nyangka sama sekali kalau perusahaan yang kecil ini bisa jadi perusahaan paling berpengaruh di dunia. Kemudian tahun 99 perusahaan ini ngeluncurin BlackBerry 850. Ini bukan smartphone, ini cuma pager biasa yang bisa terima email dan baca email, tapi cukup revolusioner saat itu. Lalu masuk ke tahun 2003, keyboard QWERTY akhirnya masuk. Dan dari sinilah semuanya berubah. Para eksekutif di seluruh dunia itu langsung cinta sama handphone ini. Email bisa dibaca di mana aja, dibales di mana aja, nggak perlu laptop, nggak perlu cari warnet. Cukup satu genggaman tangan mereka udah bisa bales email dan baca email. Lalu di tahun 2005, BBM lahir. BlackBerry Messenger. Ini fitur chat yang eksklusif banget saat itu. Cuma ada di BlackBerry, eksklusif di BlackBerry, dan cara penggunaannya tuh unik. Karena pakai PIN, nggak pakai nomor handphone atau apapun. Cukup pakai PIN aja. Dan di Indonesia, BBM ini bener meledak seledak-ledaknya. Bahkan nanya PIN itu udah jadi rutinitas baru buat orang Indonesia. Artis sampai pamer PIN di infotainment dan banyak hal lainnya. Sampai orang rela antri berjam-jam buat beli BlackBerry seri baru. Dan saat peluncuran BlackBerry Bellagio di tahun 2011, situasi toko tuh rusuh karena terlalu banyak orang yang dateng. Ya mirip-mirip lah situasinya kayak beli iPhone sekarang gitu. Puncaknya, BBM punya 37% pangsa pasar aplikasi pesan instan di Indonesia. Dan itu sendiri tanpa saingan yang berarti. Dan juga nggak cuma anak muda, nggak cuma orang kantoran, ibu rumah tangga pun pakai BBM, semua pakai BBM. Dari pejabat, anak sekolah, anak SMP, semuanya pakai BBM. Karena kalau nggak pakai BBM tuh rasanya ketinggalan dari semua orang aja. Kayak sekarang mungkin kondisinya ya. Dan BlackBerry tuh di Indonesia tuh nggak cuma handphone biasa, tapi udah kayak simbol sosial. Tapi di balik semua kejayaan itu, ada satu momen yang sekarang kita tahu itu adalah titik balik dari semuanya. 9 Januari 2007. Steve Jobs naik ke panggung Macworld di San Francisco dan bilang hari ini Apple akan merevolusi ponsel. Dan dia ngeluarin iPhone. Nggak ada keyboard fisik, cuma full layar sentuh dan ekosistem aplikasi yang terbuka buat siapa aja. Tapi gimana reaksi petinggi BlackBerry saat itu? Reaksinya tuh mereka cuma ketawa. Bukan karena ini bodoh, tapi karena sudut pandang mereka iPhone itu rasanya nggak masuk akal. Baterai yang cepat habis, nggak ada keyboard fisik, terus gimana orang mau ngetik email gitu katanya. Koneksi internet waktu itu juga belum cepet buat streaming dan nggak ada keamanan yang sekuat BlackBerry saat itu. Bahkan Mike Lazaridis, pendiri BlackBerry, bilang iPhone ini nggak akan berhasil. Dan sementara dia kelihatan benar. Dan iPhone generasi pertama memang nggak sempurna. Justru penjualan BlackBerry saat itu naik di tahun 2007 dan 2008. Saham RIM mencapai puncaknya di $147 per lembar di pertengahan 2008 saat itu. Tapi sementara BlackBerry ngerasa aman, Apple diam-diam ngelakuin sesuatu yang jauh lebih penting dari ngejual ponsel, yaitu membangun App Store. Di tahun 2008, App Store dibuka. Ribuan developer di seluruh dunia berlomba-lomba bikin aplikasi untuk iPhone.
Dari mulai game, produktivitas, sosial media, semuanya. Semua ada di situ. Lalu Android menyusul dan Google membuka platform mereka untuk semua produsen handphone dan ekosistem aplikasi itu tumbuh secara eksponensial. Gimana dengan BlackBerry? Mereka punya platform sendiri, tapi tertutup. Developer harus belajar sistem baru yang agak beda dan gak semudah bikin aplikasi untuk iPhone atau Android. Hasilnya ya user BlackBerry mulai ngerasain bedanya. Di iPhone ada ribuan aplikasi, sedangkan di BlackBerry itu pilihannya terbatas. Tapi di situ BlackBerry tetap santai. Mereka mikirnya masih punya BBM, mereka masih punya pasar korporasi yang loyal, dan mereka masih punya reputasi keamanan yang gak tertandingi. Sampai di tahun 2009, BlackBerry masih punya 44% pasar smartphone di Amerika, tapi momentumnya udah mulai berpindah. Dan mereka masih denial dan gak mau lihat kenyataannya. Masuk ke 2010, BlackBerry coba ngelawan. Mereka ngeluncurin BlackBerry Storm, handphone touchscreen pertama mereka, dan hasilnya buruk. Browser yang lambat, layar sentuh yang sering lag, user kecewa, dan kecewaan itu nyebar cepat banget. Dan di 2011, BlackBerry ngeluncurin Playbook, tablet pertama mereka untuk saingin iPad. Hasilnya gimana? Lebih buruk lagi. Penjualan yang jauh dari target, kerugian $485 juta AS dari produk ini aja. Bahkan laba perusahaan di kuartal 3 2011 anjlok sampai 71% dibanding tahun sebelumnya. Dari $911 juta menjadi $265 juta aja. Di situ investor mulai marah, tekanan datang dari mana-mana. Akhirnya di 2012, Mike Lazaridis dan Jim Balsil, dua orang yang ngebangun BlackBerry dari nol, mundur dari posisi CEO. Sedangkan saat itu WhatsApp udah punya 300 juta user aktif. Sedangkan BBM tuh saat itu masih eksklusif aja di BlackBerry. Dan masih belum mau buka diri ke Android atau iOS. Masuk ke 2013, BlackBerry akhirnya ngeluncurin BlackBerry 10. Sistem operasi baru, desain baru, bahkan nama perusahaan pun berubah dari Research in Motion jadi BlackBerry. CEO baru mereka, Thorsten Heinz, bilang di panggung New York, hari ini bukan garis finish. Ini adalah garis awal, ucapnya. Di tahun yang sama, BBM akhirnya dibuka untuk Android dan iOS. Tapi semuanya udah terlambat. WhatsApp udah ada di mana-mana. Line lagi naik daun. Ada KakaoTalk juga. User nggak punya alasan lagi buat balik ke BBM, ngapain? Udah ada WhatsApp dan lain-lain. Akhirnya di 2015, market share BlackBerry secara global udah di bawah 1%. Dan di 2016, BlackBerry resmi berhenti produksi ponsel. Dan di 2022, sistem operasi mereka BlackBerry OS akhirnya dimatikan sepenuhnya. Semua handphone BlackBerry itu udah gak bisa dipakai lagi. Jadi BlackBerry ini kenapa sih? BlackBerry ini gak kalah karena produknya tiba-tiba jelek. Mereka kalah karena mereka terlambat sadar kalau aturan mainnya tuh udah berubah. Dulu tuh smartphone ini soal email dan security. Dan BlackBerry menang di situ. Tapi setelah ada iPhone, smartphone itu jadi soal ekosistem aplikasi dan user experience. Dan BlackBerry nggak siap atau nggak mau main di area sana gitu. Yang paling menarik dari cerita ini tuh bukan soal teknologinya, tapi soal psikologinya. Mereka tahu iPhone datang, mereka tahu ancaman itu udah datang, tapi mereka memilih untuk denial dan percaya bahwa iPhone itu nggak akan ngubah apapun. Tapi mereka ternyata salah. Dan itu akhirnya ngubah segalanya. Seperti ini sama kayak Nokia ya, tapi itulah BlackBerry. Ini nalar lambat, sampai jumpa di video berikutnya.